Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Tahukah kamu, terdapat lebih dari 300.000 spesies tumbuhan di dunia ini loh, yang bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Lalu bagaimana ya cara tumbuhan berkembang biak? Di video kali ini kita bahas yuk perkembangbiakan tumbuhan. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Buah dan sayur yang kita konsumsi setiap hari selalu dapat kita temui di pasar. Hal ini karena tumbuhan melakukan perkembangbiakan untuk bisa terus menghasilkan buah dan sayur. Terdapat dua jenis perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu melalui proses penyerbukan atau perkawinan yang dikenal dengan sebutan generatif dan tanpa proses perkawinan yang dinamakan vegetatif. Seperti apa ya? Yuk kita bahas. Pertama kita bahas dulu yuk perkembangbiakan generatif. Proses perkembangbiakan generatif yang pertama yakni dilakukan melalui penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah ketika serbuk sari yang terdapat pada benang sari menempel di kepala putik, kemudian berkembang menjadi biji. Ada dua jenis bunga pada tumbuhan, yakni bunga sempurna dan bunga tak sempurna. Bunga sempurna memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga yang sama. Contohnya bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga tak sempurna, benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Contohnya bunga stroberi. Lalu bagaimana ya cara penyerbukan pada bunga? Nah, warna dan aroma bunga dapat menarik serangga untuk hinggap. Aktivitas serangga dapat menyebabkan benang sari dan putik bertemu, sehingga terjadilah penyerbukan pada tumbuhan. Lalu bagaimana jika tidak ada serangga yang hinggap? Nah, proses penyerbukan dapat dilakukan dengan bantuan dari angin, air, dan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan angin disebut anemogami, seperti halnya rumput dan jagung, di mana angin yang berhembus menggerakkan tumbuhan jagung dan membuat benang sari jatuh ke putik, sehingga terjadilah penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan melalui hewan disebut zoidiogami. Selain kupu-kupu, terdapat pula hewan lain yang membantu penyerbukan seperti lebah dan burung. Perkembangbiakan tumbuhan dengan air disebut hidrogami. Seperti pada ganggang yang mengalami penyerbukan dibantu air saat serbuk sari yang hanyut akan menempel pada putik. Selain ganggang, tumbuhan hidrilla juga melakukan hidrogami loh. Terakhir, perkembangbiakan tumbuhan dibantu manusia atau antropogami, seperti tumbuhan anggrek yang membutuhkan manusia untuk menggabungkan benang sari dan putik. Selain anggrek, ada pula bunga vanili dan pohon salak yang mengalami penyerbukan ini. Selain penyerbukan, tumbuhan juga menyebarkan biji untuk berkembang biak dengan bantuan makhluk hidup lain, seperti saat hewan memakan buah dan membuang biji secara tersebar, sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan baru di tempat yang baru. Selanjutnya kita bahas yuk jenis-jenis penyebaran biji. Pertama ada penyebaran biji melalui hewan atau zookori. Zookori terbagi lagi menjadi beberapa jenis, salah satunya momokori, seperti luwak yang memakan biji kopi dan menyebarkannya melalui kotoran. Selanjutnya ada penyebaran biji melalui angin atau anemokori. Biji tumbuhan yang kecil, ringan, bersayap, ataupun berbulu dapat menyebar melalui angin seperti bunga dandelion. Lanjut penyebaran biji dibantu air atau hidrokori. Cara ini biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang hidup berada dekat perairan, seperti pohon kelapa, di mana pasang surut air yang membawa biji mempengaruhi letak tumbuhnya. Terakhir, penyebaran biji dibantu manusia atau antropokori. Cara penyebaran biji ini dilakukan dengan sengaja seperti pertanian dan perkebunan ataupun tidak sengaja. Contohnya padi, singkong, teh, dan berbagai tumbuhan buah ataupun bunga lainnya. Lanjut kita bahas perkembangbiakan vegetatif yuk. Selain secara alami, tumbuhan juga melakukan perkembangbiakan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua jenis, yaitu alami dan buatan. Seperti apa ya? Yuk kita bahas.
Perkembangbiakan vegetatif alami adalah cara tumbuhan memperbanyak diri tanpa campur tangan manusia dan proses perkawinan. Tumbuhan menggunakan bagian tubuhnya sendiri seperti batang, akar, atau daun untuk membentuk individu baru. Nah, beberapa contoh perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami ialah umbi batang, contohnya bengkoang, umbi lapis, contohnya bawang merah, umbi akar, contohnya wortel, akar tinggal atau rizoma, contohnya kunyit, tunas, contohnya pohon pisang, tunas adventif, contohnya cocor bebek, stolon atau geragi, contohnya stroberi, dan spora, contohnya tumbuhan paku. Nih, kamu udah pernah lihat belum tanaman ini? Lanjut kita bahas vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan ini dibantu oleh manusia. Nah, beberapa contoh perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan ialah mencangkok, menyambung atau menganten, stek batang, contohnya singkong, dan stek daun, contohnya lidah mertua. Nah, itu dia perkembangbiakan pada tumbuhan. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!